Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita boleh kembali berjumpa pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita boleh datang mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Kita bersama-sama menyenangkan hati Bapa dan kita lebih dalam lagi untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami rindu bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah, bahkan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya anugerah Tuhan yang sempurna menyertai kami, sehingga pengertian daripada Tuhan dan juga berikan kami hati yang baru untuk semakin lebih taat lagi di dalam melakukan firman. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu mengubah karakter kami sehingga kami menjadi manusia baru dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Mengakhiri dengan Indah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, saudaraku, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan ini. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari muzur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia,
Aku telah melihat segala hal. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada orang yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Amin. Nah, saudara-saudaraku, manakah yang lebih mudah? Memulai sesuatu atau melanjutkan dan menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai? Ini tergantung tipe orangnya. Bagi orang praktis, apalagi yang memiliki kaya ide, memulai segala sesuatu hanya semudah ia berpikir ataupun berkata. Namun, bagi orang yang banyak perhitungan, membayangkan dahulu proses detailnya, memulai sesuatu adalah tantangan besar. Perlu energi besar untuk mengambil langkah pertama. Sementara, bagi yang sudah memulai, energi lebih besar diperlukan untuk tetap bertekun dan tak cepat beralih memulai hal lain lagi. Perkataan pengkhotbah di dalam ayat pilihan hari ini sungguh menarik. Ia tidak cuma menunjukkan suatu perbandingan yang dihayatinya benar, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ia juga menyertakan kualifikasi pendukungnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Untuk setia, sampai akhir, jelas dibutuhkan kesabaran yang panjang. Dan kita perlu waspada agar tidak tergoda untuk berhenti dari sesuatu yang belum selesai karena tinggi hati. Karena takut ketahuan gagal misalnya adalah kebosanan dan tidak siap menjalani proses kerendahan ataupun pemurnian karakter yang semakin berat dan sulit. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara tentang waktu dan masa. Bagaimanapun panjangnya suatu masa, pasti ada akhir dari masa tersebut. Seperti umur kita, walaupun bisa mencapai 100 tahun di dunia ini, tetapi pasti ada di mana kita harus mati. Kekekalan hanyalah milik Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sang pengkhotbah menulis sebuah prinsip yang sangat luar biasa. Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Mengapa demikian? Bagaimanapun suatu hal pasti ada akhirnya. Akhir tersebut berbicara tentang tujuan dan visi yang akan dicapai. Akhir suatu hal berbicara apakah kita sudah bisa mengakhiri segala sesuatu dengan indah, sesuai dengan rencana dan target kita semula, ataukah tidak? Pengkhotbah mengingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Masa lalu sudah berakhir, masa sekarang harus kita jalani. Masa lalu tidak akan dapat berubah, sehingga untuk apa membandingkannya dengan masa sekarang? Justru yang menjadi persoalan adalah kita harus bekerja untuk sebaik-baiknya di masa sekarang ini agar di masa depan kita boleh menuai hasil yang baik pula. Kita justru harus mengisi masa kini dengan sebaik-baiknya daripada duduk diam dan merenung setiap kondisi di masa lalu yang terasa lebih baik daripada kondisi di masa sekarang. Apa yang dapat kita lakukan, saudaraku? Ya, seharusnya kita minimal memiliki pola pikir yang tidak suka bersungut-sungut ataupun menggerutu, melihat kondisi orang yang jauh lebih baik dan
lebih beruntung daripada kita. Kita harus memiliki hati yang sabar, karena panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang berhikmat melihat ada Tuhan di setiap masa dan mengatur segala sesuatunya, sehingga setiap kita tidak perlu merasa khawatir di dalam menjalani masa-masa sekarang, karena kita sedang mempersiapkan suatu akhir yang indah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita refleksikan diri kita di hadapan Tuhan, sebab kita dipanggil tidak hanya untuk memulai sesuatu pekerjaan yang baik, tetapi juga untuk menyelesaikannya dan mengakhirinya dengan baik ataupun indah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saudara hari ini. Mari kita satukan hati kita dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh kami sudah dengar. Kami percaya firman Tuhan yang mengubah cara pandang kami. Engkau membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang mengajar kami untuk kami memiliki hati yang baru, hati yang penuh pengertian, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Hari ini kami boleh datang beribadah, melayani Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menguduskan hari Sabat, kami bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Tolong kami untuk dapat mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kami tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat di dalam merayakan hari Minggu, saudara-saudaraku. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Have a great Sunday and God bless you all.